wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ihsan, NPM 1800458. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kontrak yang dapat dibatalkan, studi komparasi sistem hukum Singapura dan sistem hukum Indonesia. Pendahuluan. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang muncul untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan tertentu dari anggota masyarakat. Bab 2 Buku 3 KUH Perdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab 2 Buku 3 KUH Perdata, yakni perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Pada umumnya, suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas. Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun. Bebas untuk menentukan bentuk perjanjian maupun syarat-syarat. Dan bebas untuk menentukan bentuk perjanjian itu sendiri, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat dan syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUH Per. Konsekuensi tidak terpenuhinya syarat perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Namun, tidak semua perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaturan applicable kontrak antara hukum Indonesia dan hukum Singapura. Yang kedua, bagaimana akibat hukum apabila perjanjian dibatalkan. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian penulisan ada 6. Yang pertama, spesifikasi penelitian. Yang kedua, metode pendekatan. Yang ketiga, tahap penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, alat pengumpul data. Yang keenam, analisis data. Keempat, hasil penelitian dan analisis. Bagaimana pengaturan applicable kontrak antara hukum Indonesia dan Singapura? Berdasarkan hukum Indonesia, perjanjian yang dibuat melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 1 dan ayat 2 KUH Per, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak, antara lain karena kehilapan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian, sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan menurut hukum Singapura, pembatalan kontrak berdasarkan bagian 9 ayat 12 Undang-Undang Singapura. Jika pemasok mengadakan kontrak dengan konsumen yang melanggar pesanan yang disebut dalam pasal 9 ayat 4B Undang-Undang, konsumen dapat membatalkan kontrak berdasarkan pasal 9 ayat 12 Undang-Undang dengan memberikan pemberitahuan pembatalan kontrak setiap saat dalam waktu 6 bulan setelah tanggal kontrak ditandatangani. Bagaimana akibat hukum apabila perjanjian dibatalkan? Akibat pembatalan perjanjian diatur dalam pasal 1451 dan 1452 KUH Per. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, membatalkan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Yang kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif perjanjian yang batal demi hukum. Terakhir, simpulan dan saran. Simpulan, sesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUH Per, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal balik, yakni yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Akibat pembatalan perjanjian diatur dalam pasal 1451 dan 1452 KUH Per. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Untuk saran, dengan diputuskannya beberapa perkara pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum diharapkan dapat menjadi jurisprudensi sehingga dapat menciptakan kekonsistenan hakim dalam menerapkan hukum. Hal ini agar tercipta kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian agar selalu beritikat baik dan berusaha yang terbaik dalam melaksanakan suatu perjanjian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.